Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustriana dengan NIM 2202101002. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur eksternal diri. Jadi unsur eksternal diri ini terdiri dari 4 poin. Nah, sebelum saya menjelaskan poin-poin tersebut, yang pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan dari unsur eksternal diri. Jadi tujuannya itu dapat membantu meningkatkan citra diri dan membantu meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, kita berbicara tentang citra diri. Citra diri ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang bagaimana orang lain melihat kita dan bagaimana orang lain memahami kita. Jadi, unsur eksternal diri ini terdiri dari penampilan, suara, bahasa tubuh, dan cara mendengarkan. Poin-poin tersebut merupakan peran yang sangat penting untuk meningkatkan citra diri yang positif dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Sekarang saya akan menjelaskan keempat poin dari unsur eksternal diri. Yang pertama ada penampilan, yang dimana penampilan ini terkait dengan pakaian, kesehatan, dan perawatan diri. Saya akan menjelaskan dengan memberikan contoh. Contohnya itu misal kita sedang berada di tempat yang ramai, seperti sedang berada di kampus, ataupun di tempat kerja, ataupun di tempat lain. Nah, jika kita berpenampilan dengan profesional, seperti mengenakan pakaian yang rapi, mengenakan pakaian yang sopan, dan sesuai dengan postur tubuh kita, ditambah lagi kita paham cara merawat diri yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih bersih dan kita akan cocok mengenakan pakaian apapun. Pastinya kita akan lebih menarik ketimbang orang-orang di sekitar kita yang kurang rapi. Nah, ini salah satu cara kita untuk meningkatkan citra diri kita. Kedua ada suara. Suara ini terdiri dari Suara ini terdiri dari nada suara. Nada suara ini dapat menunjukkan emosi dan mood seseorang. Misal contohnya seseorang berbicara dengan nada yang tinggi, maka itu akan menunjukkan kalau dia itu sedang marah, berarti mood dia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan yang kedua ada cara berbicara. Cara berbicara ini sama juga seperti kecepatan berbicara. Ini juga menunjukkan kejelasan seseorang saat berbicara. Contohnya itu misal lawan bicara kita berbicara dengan kita dengan cara berbicara yang cepat dan kurang jelas, pastinya kita juga akan sulit memahami apa yang dia sampaikan. Tetapi jika dia berbicara dengan jelas, santai, kita juga sebagai pendengar, kita juga akan lebih mudah memahami apa maksud dia dan apa yang ingin dia sampaikan ke kita. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ada aksen. Nah, aksen ini dapat memperlihatkan asal-usul dan budayanya seseorang. Contohnya itu lawan berbicara kita berbicara fasih dengan bahasa daerahnya ataupun lebih mudah dipahami itu kayak lebih medok dengan bahasa daerahnya. Pastinya kita juga tahu pas dia bicara, dia misalkan contohnya orang Aceh nih berbicara medok Aceh, pasti juga lawan bicaranya tuh akan ngerti, oh kalau dia ini dari Aceh makanya cara ngomongnya itu gitu. Nah, yang ketiga nih ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh terdiri dari postur tubuh, ekspresi wajah, gerak-gerik, dan kontak mata. Nah, maksud dari postur tubuh ini, misalkan seseorang sedang berada di tempat yang ramai, dia selalu menundukkan kepalanya saat berjalan ataupun saat duduk, itu akan menunjukkan kalau dia tuh kurang pede atau kurang percaya diri. Tapi jika dia duduk dengan tegap ataupun dia berani menatap orang, pastinya dia akan menunjukkan kalau dia tuh sedang pede atau sedang percaya diri. Yang terakhir ada mendengarkan. Mendengarkan ini dari kualitas mendengarkan dan bahasa tubuh. Contohnya itu misalkan ada seseorang yang lagi bercerita kepada kita, yang selagi menceritakan sesuatu kepada kita. Nah, jika kita mendengar dengan bagus tanpa memotong pembicaraan dia dan kita pun tidak memberikan gerak-gerik yang menandakan kalau kita itu tidak tertarik dengan cerita dia, pastinya dia akan lebih merasa dihargai, pastinya dia akan lebih nyaman dengan bercerita dengan kita. Walaupun kita tidak tertarik dengan cerita dia, setiap kita tuh kayak bisa mengkondisikan, bisa membuat diri kita itu kayak tertarik aja dengan cerita dia, biar dia tuh nyaman bercerita dengan kita. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.